Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, untuk mendapatkan berkah kita hari ini, kita buka dulu dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baiklah. Itulah doa sebelum belajar. Selanjutnya kita akan mulai belajar hari ini, belajar tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini surat yang sangat luar biasa, hingga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa surat ini adalah surat terhebat di Al-Quran. Kita membaca surat ini tiap rakaat sholat. Al-Fatihah ini juga dikenal sebagai Ummul Quran atau induk Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini memiliki 7 ayat. Surat Al-Fatihah ini juga termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini maksudnya apa ya? Surat Makkiyah ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah ini di dalamnya terkandung masalah akidah dan ibadah. Surat Al-Fatihah ketika kita sholat selalu itu dibaca setiap rakaatnya. Kita akan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dimulai dengan basmalah. Tapi sebelum membaca surat Al-Fatihah, kita awali dulu dengan ta'awuz. Yuk sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Selanjutnya itu lafaz basmalah. Lafaz basmalah ini merupakan ayat pertama surat Al-Fatihah. Berikut bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya, Allah ini yang sangat mengasihi kita, sangat sayang dengan makhluknya, manusia, tumbuhan, dan hewan. Allah sangat menyayanginya. Terus ayat selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat kedua ini maksudnya berarti Allah ini penguasa dan pencipta sesungguhnya dalam segala hal. Dalam segala urusan. Allah ini Maha Pencipta. Oke, ayat selanjutnya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama seperti ayat yang pertama tadi. Allah ini Maha yang mengasihi dan Maha menyayangi hambanya, maupun itu tumbuhan, hewan, dan alam semesta. Ayat keempat, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Hari pembalasan yang dinamakan Yaumuddin.
Nah, di sini hari yang mana akan dibalas atas segala perbuatan kita di dunia, maupun itu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, maksudnya kita tidak menyembah selain Allah, tidak menyembah pohon, tidak menyembah api, tidak menyembah matahari seperti pada zaman Nabi sebelumnya. Nah, kita di ayat ini ditegaskan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada tempat kita meminta pertolongan selain kepada Allah. Selanjutnya ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini adalah doa yang harus kita baca. Tadi di ayat sebelumnya kan, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Doanya di ayat ke-6 ini, Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ayat selanjutnya itu ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, maksudnya jalan orang yang Engkau beri nikmat kepadanya adalah orang-orang yang dalam kebaikan, bukan jalan mereka yang dimurkai. Yang dimurkai ini adalah orang-orang yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melaksanakan tugas yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat, sedekah, dan sebagainya. Oke, di ayat terakhir surah Al-Fatihah ini kita meminta pertolongan kepada Allah supaya kita mengikuti jalan para nabi dan orang-orang soleh, karena supaya kita juga dijauhkan dari jalan yang salah menuju api neraka. Oke, itulah makna dari surat Al-Fatihah. Semoga kalian suka ya belajar makna dari surat Al-Fatihah ini, surat terhebat dari surat Al-Quran. Selanjutnya kita akan belajar pesan-pesan pokok surat Al-Fatihah, insyaallah akan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, di akhir pertemuan semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.